APH, bocah di Cilegon sebelum dibunuh 5 tersangka, ternyata sempat melakukan perlawanan gigit pelaku. Namun, korban dibuat tak berdaya hingga tak sadarkan diri setelah pelaku membekap mulut APH dengan lakban. Adapun korban telah diintai sejak kedua orang tua korban keluar rumah hingga diambil tersangka Saenah dan Emi. Kedua tersangka langsung menyekap korban di sebuah kamar kontrakan yang dijadikan gudang oleh RH dengan jarak sekitar 5 langkah dari kamar kontrakan korban. Di gudang itulah dijadikan tempat eksekusi APH hingga tak sadarkan diri, dan selanjutnya memilit wajah korban dengan lakban. Jadi lokasi eksekusinya itu mereka membunuh korban ini itu sebelahan kamar. Jadi posisinya itu kontrakan kamar-kamar, itu sebelahnya hanya sebelahan, kata Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Hardi Medikson semula kepada wartawan di Mapolres Cilegon Senin 23 September 2024 mengutip dari kompas.com. Menurut Hardi, lokasi korban dianiaya dengan kamar korban hanya berjarak 5 langkah. Mungkin jaraknya hanya 5 langkah dari kamar korban ke tempat yang sekarang dipakai gudang, sambung Hardi. Pada saat di gudang, korban ternyata sempat melawan dengan berteriak dan menggigit pelaku. Agar tak berteriak, mulut korban dibekap dengan ditutup pakai tangan, lalu dilakban dalam kondisi sudah tak sadarkan diri. Akhirnya, ditutup menggunakan lakban di mulut, kata Hardi. Tak hanya membekap, Saenah dan Emi juga sempat menduduki tubuh korban dan tersangka EM memukul pundak korban dengan besi. Dalam kondisi tak sadarkan diri, kedua tersangka sempat menyimpan tubuh korban dalam kontainer plastik lalu dipindahkan ke tas ransel untuk dibawa. Tas ransel tersebut dibawa tersangka SA ke wilayah Keramat Watu, Kabupaten Serang, sedangkan EM kabur ke wilayah Kabupaten Pandeglang. Pada 18 September, tersangka SA dan RH sempat mencari tempat pembuangan namun tak diputuskan. Hardi menyampaikan saat itu tersangka memiliki ide untuk membakar jasad korban atau menguburnya. Ide tersebut tak disepakati sehingga diputuskan membawa jasad ke wilayah Pandeglang, tepatnya ke rumah tersangka UH dan YH. Mereka meminta tolong mencari jurang untuk dibuang. Sempat diusulkan dikuburkan, tapi mereka takut. Mereka akhirnya bersama-sama ke arah Lebak untuk membuang di jembatan dekat pantai, kata Hardi. Akhirnya, RH, SA, UH, dan YS kembali ke Pandeglang dan memerintahkan kedua tersangka laki-laki menghilangkan barang bukti tas ransel dengan cara dibakar.